mulai nyata. Baru selesai kuliah di kelas tetangga. Eh, Baik kita ke penelitian pengembangan ya. Ambil lupa satu. Penelitian pengembangan. Ada dua hal kemarin kan riset penelitian dan pengembangan. Ada R&D itu riset dan pengembangan. Ada DR design riset ya, yang kemarin sudah kami ceritakan sedikit. Nah, sekarang ke Research and Development R&D. Nah, kan secara proposal, secara ini eh, berbeda, saya langsung ke ini aja lah. Saya ambil dari sini. Penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan di sini itu yang di dalam buku ini adalah perangkat pembelajaran. Ada penelitian pengembangan itu juga berupa model satu pembelajaran. Nah, ini perangkat pembelajaran itu guru, lembar kerja, nah, kemudian RPP, kemudian brosur strategi kognitif ini hanya macamnya masih bisa ditambah lagi yang lain karena ini hanya mendownload buku lama yang murah enggak bayar. Sekarang pengembangan eh, bukan sekedar buku siswa tapi e-books misalnya, kemudian LKPD, media, artinya banyak hal yang bisa dikembangkan dari produk yang sudah. Tapi mengapa itu mengembangkan? Nah, itu kan nanti menjadi argumen di dalam latar belakang mengembangkan. Ya. Nah, di latar belakang mengembangkan tidak sekedar mengembangkan, mengapa pentingnya eh, mengembangkan produk itu dirasionalisasi di dalam latar belakang dengan kondisi. Kalau nggak salah kemarin sudah saya pesen judul-judulnya paling tidak. Judul kalau tidak salah nanti untuk sudah disampaikan di ya sekarang ini untuk judul-judul nanti sehingga untuk menjadi cikal bakal untuk tesisnya lah kalau kalau kita sekarang kan masih untuk mata kuliah. Ya. Ini untuk contoh pengembangannya. Nah, yang dicontohkan di sini adalah model pengembangan menggunakan model 4D ya. 4D itu singkatan dari define mendefinisikan, desain itu merancang, develop mengembangkan, disseminate penyebaran. Nah, ini model 4D. Banyak model-model untuk mengembangkan. Ini untuk pengembangan perangkat menggunakan ini. Nah, tahap define, apa yang dimaksud dengan pada tahap define itu
yang di sini adalah mendefinisikan kebutuhan di dalam pembelajaran. Jadi apa kebutuhannya? Oh, harus menganalisis tujuan, kemudian materi, kemudian kondisi siswa, kondisi awal, materi, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di tahapan ini, tahapan pendefinisian itu model 4D, ini ada analisis kondisi awal dilakukan untuk menganalisis masalah mendasar pada fase awal yang dihadapi, yang perlu diangkat dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian analisis siswa itu bertujuan untuk menelaah karakteristik siswa yang meliputi kemampuan, latar belakang pengetahuan, tingkat pengembangan kognitif sebagai gambaran untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Untuk menganalisis siswa ini, baik analisis siswa, analisis kondisi awal, ini perlu instrumen, instrumen untuk misalnya analisis siswa itu, oh bisa karena siswanya banyak, pakai eh, angket salah satunya untuk melihat data dari kondisi siswa, perkembangan kognitifnya, mungkin dari nilainya, kemudian fasilitas yang sudah digunakan, dan sebagainya. Kemudian analisis materi. Itu mengidentifikasi materi yang akan diajarkan secara sistematis, materi yang relevan. Nah, tentu saja kalau materi ini tidak semua materi. Tapi kalau semua materi juga boleh kalau proyeknya besar. Kalau untuk tesis ya kita ambil nanti materi ya dalam satu topik sehingga memungkinkan untuk dikembangkan diselesaikan sebagai prototipenya. Kemudian analisis tugas. Nah, meliputi analisis tugas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Terus spesifikasi tujuan pembelajaran. Ini untuk mengkonversi tujuan analisis konsep tugas menjadi tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan tingkah laku menggunakan belum ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran khusus dijadikan dasar. Nah, itu tahap 4D tadi. Tahap define, artinya mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sebelum pengembangan ajar. Ini versi 4D, karena ada banyak versi. Nah, ini seakan-akan 4D, kemudian nanti ADDI. Kemudian itu sudah semua, tentu saja bagaimana mendapatkan ini nanti kan akan perlu data. Data sebelum dianalisis itu, maka sebelum diambil perlu instrumen eh, mengambil data ini seperti apa. Nah, data terkumpul baru nanti dianalisis. Oh, menjadi memang penting untuk dilakukan oh, pengembangan perangkat ajar kata-kata. Karena di sini fokus perangkat ajar. Nah, kalau ini sudah, maka tahap berikutnya adalah desain, artinya merancang. Nah, pada tahapan ini menghasilkan prototipe pembelajaran, meliputi soal tes, pengembangan materi pembelajaran. Nah, ini mencakup tes, media, pemilihan format, desain awal, perangkat, prototipe satu. Jadi sudah jadi prototipenya, prototipe kasarnya yang dikembangkan baik untuk tesnya, baik untuk produk pembelajaran. Setelah itu tahap ketiga develop, itu mengembangkan. Tahap ini pada develop itu menghasilkan perangkat pembelajaran yang telah direvisi oleh Pak Ari.
Waalaikumsalam itu. Nah, itu di tahap. Ya, iya. Oke. Dari situ baru kemudian akan diuji cobakan di kelas. Nah, tentu di dalam pelaksanaan di sini eh, diperlukan adanya validasi, ya, validasi ahli. Jadi ada validasi ahli. Nah, ahli apa yang dimaksudkan dengan apa validasi ahli terhadap ini? Ya, ahli materi, ahli, ahli isi, ahli bahasa, ahli ilustrasi, kemudian desain itu eh, sangat dibutuhkan tergantung dari disesuaikan dengan apa yang mau dikembangkan. Jadi bisa format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Nah, siapa yang dimaksud dengan ahli di sini ya? Kalau untuk S2, jangan mengambil ahlinya lulus S1. Ya, mungkin bisa, tapi ada kelebihan-kelebihannya ya katakanlah. Ini secara kualifikasi S2 ya minimal sudah lulus S2. Itu. Siapa karena siapa yang dimaksud ahli ini kan juga artinya memenuhi dari situ. Kemudian dari situ kan akan adanya indikator-indikator dari lembar validasi nanti yang dikembangkan ya. Nah, itu juga ada yang mengikut dari BSNP atau BNSP. BNSP dari format misalnya kejelasan pembagian materi, penomoran, teks, ilustrasi, ukuran huruf itu kan dari sisi formatnya. Kemudian dari bahasa, tata bahasanya, kesesuaian kalimatnya, kemudian kejelasan definisi, kesederhanaan, nah, itu. Kemudian dari ilustrasinya, di dukungan ilustrasinya untuk memperjelas konsepnya seperti apa. Kemudian konsep yang dibahas, kejelasannya. Kemudian untuk mudah untuk dipahami. Kemudian konteks lokal seperti apa. Ketidakbiasaan yang terjadi seperti apa. Nah, kemudian dari sisi konten, nah, kebenaran isi, eh, tersusun secara logis, kemudian kesesuaian dengan kurikulum. Di sini kurikulumnya itu bisa mencakup dari capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran seperti apa, kedalaman materinya seperti apa, keluasan materi seperti apa. Nah, ini bagian dari tugas untuk ahli memvalidasi, kemudian memuat semua informasi penting yang terkait. Kemudian bagaimana hubungan dengan materi sebelumnya, bagaimana eh, latihan yang digunakan. Nah, dari situ ya. Jadi untuk perangkat tadi pembelajaran dikembangkan itu lembar validasi. Nah, mana yang dikembangkan misalnya dari sini, dari eh, modul ajar, dari buku, dari LKPD, dan lain-lain mendapatkan. Kemudian itu kan menjadi satu saran, masukan, selain nanti si ahli mengisi lembar validasi, tentu dia diberikan produknya, kemudian untuk memberikan masukan revisi untuk penyempurnaan. Nah, itulah sudah menjadi satu prototipe yang kedua. Ya. Jadi artinya di pertama itu dilakukan validasi,
kemudian direvisi sesuai dengan masukan para ahli, kemudian memperoleh sudah hasil revisi itulah prototipe 2. Apa selanjutnya yang dilakukan? Ya, uji coba lapangan untuk memperoleh langsung dari respon si pengguna, komentar atau reaksi dari siswa terhadap bahkan pengamat terhadap pembelajaran yang telah disusun. Itulah menjadikan satu prototipe 3. Setelah itu adalah disseminate, jadi disseminate. Nah, tahap ini adalah mendiseminasikan hasil yang diperoleh, didiseminasikan untuk merevisi prototipe 3 menjadi produk final. Jadi kalau dibuat seperti ini, bagannya dari kondisi awal menganalisis tadi, kemudian dalam define, kemudian desain, menyusun, memilih format rancangan awal desain, kemudian prototipe 1 develop, kemudian 3, kemudian dari 3 prototipe menjadi satu penyebaran pada guru, revisi menjadi prototipe produk yang dihasilkan. Tuh. Nah, itu adalah versi body. Ya. Nah, kemudian di dalam lembar validasi ini ada ya validasi minta menuliskan skor sesuai dengan ya ini tanda centang pada baris yang sudah diberikan. Nah, kemudian dari validator memberikan cek, yaitu biasanya menggunakan skala Likert, ya. Revisi kecil, sama ada isi besar atau tidak diganti. Ada lembar observasi di dalam mengelola pembelajaran. Apa yang dilihat itu kalau dari aspek RPP, nah itu dari menilai bagaimana dari pendahuluannya, mengembangkan kegiatan inti, menutup, pengelola waktu, ya. Kemudian lembar aktivitas siswa, kemudian keterlaksanaan perangkat, dan angket respon siswa. Jadi ini menurut Odi, dan baik sekarang sebagai gambaran yang lain menurut Adi 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 Adi, ya. Adi. Saya lihat dulu. Nah, ini model lain pengembangan yang metode prosedur pengembangan yang digunakan dengan eh, fase AD. Fase AD itu yang
mengembangkan itu si siapa ini Sena Moabil. Nah, yang dimaksudkan di sini prosedur pengembangan ADI itu adalah singkatan dari analisa, desain, develop, implementasi, dan evaluasi. Kalau tadi 4D, ini D, ya. A, analisa. Sama kalau tadi define analisa. Nah, ada sedikit perbedaan. Gitu. Nah, dalam analisis ini ada analisa teori, yaitu dalam kajian teori mengembangkan membaca buku kajian pustaka yang relevan hasil penelitian sebelumnya itu untuk memperoleh dasar teoritis yang mendukung pengembang dalam menentukan apakah penelitian ini mempunyai dasar yang kuat. Nah, jadi ini butuh referensi kajian teoritis yang disesuaikan. Ya. Contohnya misalnya kan kalau mau mengembangkan rancangan pembelajaran atau bahan ajar, maka ya kajiannya berkait dengan hal tersebut yang lebih mendalam sehingga tidak langsung tiba-tiba mengembangkan kebutuhan itu yang direncanakan. Jadi itu dari tahap analisis dulu. Setelah tahap analisis isi, kemudian adalah si siswa, artinya pembelajar, kemudian kebutuhan dan hasil secara instruksional. Jadi ini mencari satu proses informasi aktual yang ada di lapangan. Jadi dari kemampuan pembelajaran yang digunakan, skenario pembelajaran, karakteristik pembelajaran, pemahaman sikap pembelajar. Nah, apa yang diperlukan di sini berarti kan perlu data ini, maka harus siapkan dengan satu instrumen yang dipakai untuk mencari data ini. Nah, instrumen ini bisa dengan angket, bisa dengan wawancara, bisa dengan pengamatan. Nah, itu pada tahap analisis untuk analisis siswa, guru, dan hasil belajar. Setelah itu, kemudian sudah nih semua hasil analisis. Maka tahap berikutnya adalah desain. Jadi dari A analisis, kemudian desain. Apa yang akan dilakukan pada tahap desain, yaitu pengembangan rencana untuk merancang pembelajaran atau ya pengajaran itu harus mendesain sesuai dengan apa yang akan dikembangkan, diteliti. Artinya itu sudah dijelaskan sebelumnya di dalam bab satu, bab satu, bab dua, ya. Kemudian pengembangan dalam ini mengembangkan dan ajar, maka harus mampu untuk mengembangkan ya, tujuan pembelajarannya, analisis tugas, kriteria. Jadi selain itu harus menentukan lingkungan pengembangannya. Jadi pada fase ini memilih eh, tempat setting yang diuji cobakan, setting yang diuji cobakan, ahli isi, ahli materi, ahli pembelajaran, nah, tes penguasaan. Nah, kemudian dilakukan karena masih pada desain di sini adalah eh, prosedur penilaian pengembangan dapat menggunakan ya
penilaian partisipatori, yaitu partisipan kontekstual inquiry, jadi melalui lembar observasi dan pembelajaran atau konteks evaluasi formatif yang melalui lembar validasi yang telah dirancang berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, berdasarkan expert review, ahli materi, ahli pembelajaran, ahli tes evaluasi, ahli desain. Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Itu pada desain. Nah, berikutnya pada pengembangan, develop. Nah, develop yang dimaksud di sini adalah mengembangkan sesuai dengan yang akan dilakukan. Jadi jika rancangan pembelajaran pengembangan dilakukan harus sesuai dengan bidang pengembangannya sendiri ya. Jadi berupa produk atau buku ajar yang diinginkan oleh pengembang, maka pengembang harus mengembangkan materi instruksionalnya sehingga produk yang dihasilkan bisa berupa, ya tadi, bisa berupa modul ajar, bisa berupa isi materi, bisa bahan pembelajaran, lembar evaluasi, tugas, dan lembar penilaian. Karena kan kalau untuk produk. Nah, berikutnya adalah implementasi produk. Jadi produk yang telah dihasilkan, bukan produk yang disusun, harus diuji melalui beberapa tahapan ilmiah sehingga kevalidan, keterandalan hasil guna bisa terukur dan teruji. Itu pada tahap implementasi. Jadi pada tahap implementasi itu ada uji ahli, ada uji kelompok, ada uji lapangan. Ya. Jadi kalau pada ADI, uji ahli, yaitu melalui uji ahli, jadi validator dari isi materi, dari ahli pembelajaran, dari ahli tes, dari ahli media pembelajaran, yang pada umumnya sering hanya dibuat ke materi, bahasa, desain, tapi sebenarnya bisa berkembang lebih banyak ke ahli materi, pembelajaran, tes, media pembelajaran. Ini memang harus dilakukan supaya memenuhi standar. Walaupun di dalam prakteknya itu juga sulit karena si ahli juga eh, dia tidak keterikatan dengan penelitiannya kan agak susah. Setelah selesai, kemudian dilakukan uji kelompok. Jadi hasil validasi didapat dari validator itu tentu sudah dilakukan satu revisi berdasarkan masukan-masukan. Nah, kemudian dilakukan uji terbatas di kelompok kecil. Itu nah, kelompok kecil itu juga ada yang mengatakan antara 10 sampai 15. Tujuannya apa? Di situ untuk mendapatkan satu rancangan atau rencana ajar yang dikembangkan telah memenuhi aspek eh, valid, nah, keterandalan dan berhasil guna. Itu diuji kelompok. Nah, kemudian uji lapangan. Nah, setelah uji kelompok dilakukan, kemudian mendapatkan valid keterandalan, keberhasilan ini dapat dilakukan di kelas yang jumlahnya besar.
antara 25 sampai 35 ini juga relatif ya. Ya, akhirnya menjadi kelompok yang lebih besar. Jadi itu AD, analisis, desain, develop, kemudian implementasi. Last step itu adalah evaluasi. Itu dilakukan pada tahap keempat, yaitu dengan cara dilakukan memberikan evaluasi formatif maupun sumatif. Ini diperlakukan agar pembelajar mengetahui, memperoleh pengetahuan, pemahaman dari pembelajaran selama pembelajaran menggunakan produk yang dikembangkan. Nah, itu satu contoh yang kedua, itu model DDIE, ADI. Kalau yang pertama tadi adalah PODI. Oke, dari situ masih ada contoh-contoh yang lain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya minta judul-judul PR kemarin gitu kan. Pak, Atau sudah dikirim di email, saya belum ngecek di email. Pak, untuk yang uji itu loh Pak, masih Iya, uji tadi kan yang ada tiga. ya, ada Uji 4, ada 5. uji Iya, ahli, uji ahli itu iya. sama siapa biasanya Pak? Dosen, misal atau gimana? Nah, uji ahli kepada siapa? Kemudian adalah kepada si ahlinya ya. Ya, siapa yang dimaksud ahli kan itu kan masalahnya. Ya, ahli. Ahli ya secara teoretik bisa jadi dosen. Dari guru juga bisa. Ya, tetapi tidak mungkin kan ini kalau ahli materi, ahli materi matematika. Nah, yang menguji dosen dosen kimia atau guru biologi, tapi harus sesuai dengan bidangnya. Materi matematika otomatis ya ke Dosen ahli matematika. matematika, dosen matematika. Atau guru matematika juga boleh, tapi secara teori, secara akademik harus sudah S2. S2. Ya, kalau S1 ya itu untuk lulusan S1 ya, Hmm. S1 skripsi boleh. Nah, terus terjadi perdebatan lah kalau ahli bahasa, ahli ini memang campur ya. Namanya ahli itu ya mestinya sesuai bidangnya. Tetapi ada yang mengatakan udah bahasa nanti orang bahasa nggak tahu matematik. Ya, semestinya tinjauannya adalah lain. Ya, bahasa dari sisi bahasa tergantung dari instrumen yang dikembangkannya. Misalnya tata bahasa. Tata bahasa itu kan ya yang tahu ahli bahasa. Tapi orang matematik juga tahu. Yang paling sering salah itu saya melihat matematik itu yang paling salah itu eh, begini. eh, Tentukan apa misalnya. Kan kalau matematik itu banyak hitung, tentukan himpunan penyelesaian misalnya kan gitu. Udah, selesai di situ aja, titik kan gitu kan. Padahal mestinya kalau tentukan kalimat pakai tanda seru, tapi diabaikan aja ada kan bahasanya kalau titik kan berupa kalimat ini, kalimat bukan kalimat perintah atau tentukan himpunan penyelesaian tapi dikasih tanda tanya. Kadang-kadang tidak
disadari seperti itu. Terus membuat soal. Soalnya judulnya uraian. Tapi yang lain uraian terus tiba-tiba muncul di tengah atau di mana itu berupa titik-titik. Nah, kalau titik-titik kan isi titik-titik selesai. Padahal eh, maksudnya itu membuat satu penyelesaiannya ditulis. Nah, hal-hal yang umum yang seperti itu yang terjadi. Jadi kalau ahli ya ahli ini materi dosen, guru, ya. Nanti kesulitannya nyari dosennya Pak, gitu kan gitu. Ya. Untuk mencari dosennya tidak harus di Taur, ya. Dosen di Jakarta juga boleh, misalnya UNJ, UPI. Nah, kalau punya kenalan, UNIP, UMB, ini matematik. Jadi untuk uji validasi dari situ. Oke, Bu Siska, ya. Yang lain mungkin ada. Lagi Pak, yang uji kelompok itu Pak gimana? Ya, uji Uji kelompok. kelompok itu apa? Dari siapa gitu? Untuk kan karena kelompok itu berarti kan lebih dari dua paling enggak kan Pak? Betul. Ya. Nah, Nah, dalam hal ini tadi dikasih 10 sampai 15 gitu ya. Itu ya relatif. Kemudian yang uji berikutnya 25 sampai 35 itu kan. Nah, siapa uji kelompok? Tentu subjek yang siswa yang mempelajari materi tersebut. Materi tersebut diberikan. Nah, dan tidak dilakukan uji kelompok ini terus nanti diuji uji berikutnya ini diikutkan. Nah, nanti sudah terlalu pintar gitu ya. Harus beda. Katakanlah Bu Siska kelas berapa? Anunya. kelas 8 Pak. Kelas 8. Nah, kelas 8 mau uji kelompok ya. Ada berapa kelas? Kalau di satu atap cuma satu Pak. Nah, cuma satu. Nah, nanti Hmm. repot itu satu, uji kelompok di situ, uji kelompok dua di situ, implementasi di situ. Nah, nggak bisa. Jadi Iya. harus eh, kelas itu diambil untuk uji kelompok ya satu kelas itu mungkin tidak harus semua juga boleh. Terus nanti diujikan di kelas kelompok yang lain, kelompok yang lain. Kalau tidak kan nanti double dia sudah dapat bonus sebelumnya. Jadi berbeda. Jadi sebagai subjek ininya dilakukan berbeda. Kemudian nanti diimplementasi juga berbeda. Itu yang ininya Bu Siska. Siapa? Yang Siapa? lain ya, ya. Eh, Pak, izin Dimulai saya dari Pak. ya, Tanya lagi Pak. lupa. Iya. Tadi kan ada dua model yang dicontohkan, Hmm, ada betul. 4D sama ADI. Ya, Em, di situ kan ada pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya kan Pak. Kalau hmm. saran Bapak lebih baik yang 4D apa yang ADI? Itu Ya, lebih baik yang mana gimana? itu adalah eh, si peneliti. Mengapa memilih Ford mengapa memilih Hadi? Ya, ada lebih dan kurangnya. Tidak saya anjurkan harus Adi, harus Fodi, harus ini. Berarti nggak ada ketentuan misalnya kalau kita pengembangan ini pakai 4D, kalau misalnya ini pakai ADI nggak gitu ya Pak? Jawabannya adalah dari karakteristik dari yang mau dilakukan penelitian itu, ya, nanti menjadi alasan mengapa saya mengambil Adi aja, saya mengambil Fodi aja. Kan sama dengan ini, kan penelitian pengembangan itu sebenarnya
itu kan tidak bisa dilakukan di dalam satu kelas. Mau level sekolah, mau level apa berikutnya itu apa ya, kabupaten atau kecamatan. Kemudian nanti mau level provinsi, kemudian mau level nasional. Nah, tergantung kepentingannya. Kalau waktunya cukup dan sponsornya banyak, di level provinsi kan gitu. Ya kalau tidak cukup, ya kecamatan aja. Kalau tidak cukup, wah sekolah aja ini untuk. Tapi tadi sekolah juga kalau hanya satu kelas, nanti ini untuk uji coba, untuk uji coba berikutnya siswanya tidak boleh sama. Nah, itu sebagai gambarannya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Pak Rodi mungkin lagi mikir-mikir tuh. Iya Pak, kalau lihat ini kan dari penjelasan tadi kan ini pengembangan. Mungkin saya Iya, baru mengenal ini kan pengembangan kan. Apa ini memang baru Mas seperti yang pengembang ini apa udah lama itu kan? Kalau ya lihat kan belum banyak maksudnya. Apa saya saja yang belum ketemu referensi yang banyak nggak paham juga sih Pak. Biasanya yang belum ketemu. ya. Nah tapi kalau saya lihat kan ini kan banyak uji. Uji ini ada batasannya nggak Pak? Maksudnya apa semakin banyak semakin Salah. bagus ujinya? Apa ada Aduh. batasan mungkin cuman uji untuk yang ya, ya. Pak Rodi, gimana tadi Oh iya Pak Pak. Rodi? Tadi kan kalau Iya, saya iya. lihat kan tadi kan uji gitu kan. Ini Ya, gimana ini uji itu semakin banyak semakin bagus. Apa uji itu ada batasan gitu? Cuma sekian saja sudah gitu. Itu Pak yang pertama. Terus yang kedua oke. Ya, mungkin ini belum sampai endingnya kan. Ininya analisisnya ini kemana gitu? Apa dengan uji-uji itu nanti ya dianalisis atau seperti kuantitatif gitu Pak? Apa nggak ada hipotesis dari awalnya? Saya kemarin minggu kemarin kan nggak ikut kan, makanya saya terlewat itu. Nah, itu apa memang berbeda secara ininya Mas analisisnya pengembangan ini itu Pak? pertama jawabannya bahwa pengembangan ini baru dalam arti sebelumnya kan apa-apa eksperimen, penelitian Ya, eksperimen. Lalu eksperimen itu kan itu membutuhkan dari kemudian berkembanglah di dalam pendidikan penelitian pengembangan. Mula-mula sebenarnya penelitian pengembangan itu kan di dunia industri. Kalau industri kan inovasi, produknya baru, Honda tahun ini, Honda tahun depan, itu kan butuh riset pengembangan. Sebenarnya pendidikan sih kan juga begitu. Maka muncullah penelitian pengembangan. Kalau sebelumnya eksperimen itu membuktikan satu teori kan gitu ya. ya. Hasilnya kualitatif. Oke, dan tapi bukan baru yang kalau Pak Rodi kan baru mengenal ini, itu sudah lama Iya sebenarnya Pak, kan. iya, Ya. Jadi baru menjadi menarik ingin tahu. iya, Ya. Nah, kok banyak uji-uji kan gitu. iya, Iya, banyak uji, kok ribet jadinya kan itu kira-kira. iya. Tadi banyak alurnya banyak. Ya, alurnya beda. Nah, sebenarnya enggak. Di sini nanti lebih menggambarkan satu proses produk. Jadi produk yang dibuat Hmm. di akhir itu melalui uji, melalui ini kan yakin bahwa produk yang dihasilkan ini valid gitu. Hmm. Maka perlu uji-uji itu tadi. Nah, ada uji validitas, uji.
Oke, ini memang saya lompat aja ya. Maka di dalam penelitian pengembangan ini dari latar belakang rumusan masalah kan kita kan menjawab rumusan masalah inilah yang membedakan dari penelitian eksperimen satu. Kalau rumusan masalah penelitian pengembangan itu pertama biasanya ditanyakan bagaimana mengembangkannya, mengembangkan produk katakanlah LKPD itu aja lah, LKPD yang dihasilkan. Itu nanti akan memberikan satu LKPD, satu karakteristiknya bahwa yang dikembangkan ini berbeda dengan LKPD yang sudah ada. Satu. Kemudian rumusan kedua tadi diminta bagaimana validitas, valid tidaknya. Nah, bagaimana validitas dari produk yang dihasilkan. Maka dijawab melalui tadi ada validitas ahli. Eh, Kemudian untuk membuat validitas ahli perlu lembar validasi instrumen. Kemudian yang berikutnya bagaimana reliabilitasnya. Reliabilitas kan beda ya validitas produk dengan reliabilitas validitas in test. Tapi ini produknya. Artinya ya sama sebenarnya valid artinya sudah tepat bahwa ini digunakan. Kemudian kalau rumusan berikutnya reliabilitas. Reliabilitas itu ya apa? Keajegan, konsisten, kekonsistennya keandalan. Tapi dalam hal ini produk bukan reliabilitas tes. Selanjutnya adalah rumusan itu kalau dipecah-pecah, rumusan yang ke satu 2 3 4 satu satu 2 3 4 itu bagaimana eh, kepraktisan. Nah, praktis yang dimaksud praktis itu seperti apa? Nah, itu tentu menyangkut si pengguna. Nah, oh, mudah digunakan, gitu. Oh, menarik, tidak merepotkan, kepraktisan. Nah, kepraktisan ini dilihat dari bagaimana respon siswa. Nah, respon setelah menggunakan itu bagaimana melihat responnya? Oh, dengan angket, dibuat angketnya, atau dengan observasi, atau dengan wawancara. Karena siswanya banyak kan, oh ya praktis menggunakan angket saja. Kemudian bagaimana respon si pengguna, si guru. Oh, ternyata oh ya mudah digunakan. Mungkin hanya dengan wawancara. Ya. Mau ditambah lagi respon dari si validator bisa juga, observer bisa juga. Oh sehingga itu melihat dari respon siswa, dari guru, dari ini ternyata memang produk yang dibuat LKPD ini praktis. Nah, itu sudah rumusan ke berapa? Jadi satu, dua, tiga, empat. Ya. Praktis. Nah, jadi kepraktisan sudah, apa yang saya tanyakan tadi lupa. Hmm, kepraktisan. Itu pada saat uji coba tadi kepraktisannya itu dilakukan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, rumusan kelima itu efektif enggak produk ini. Nah, yang dimaksud efektif itu apa gitu kan? Oh, efektif itu sebelum diberikan LKPD ini, sebelum diajarkan menggunakan LKPD yang lain, tapi dari sini menggunakan LKPD yang dibuat, dikembangkan, ternyata hasilnya menjadi meningkat, berarti efektif. Efektif. Atau efektivitas ini diukur dari sesuai dengan
capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai sehingga dengan menggunakan LKPD bisa mencapai sasaran. Nah, efektif. Kemudian biasanya lagi rumusan masalah ini sering jarang digunakan itu bagaimana efek potensialnya. Jadi dengan bahan ajar ini bagaimana mengembangkan dari efek potensialnya. Ada 5 kan. Nah, biasanya seperti itu rumusan masalah. Nah, uji-uji yang banyak digunakan tadi ada uji ahli. Uji ahli itu kan sebelum masih di batas eh, produk yang belum melibatkan siswa. Terus nanti uji lapangan. Jadi disebutkan di situ uji lapangan ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Nah, itu sudah eh, menjadi respon siswa yang akan menggunakan. Baru setelah itu uji efektivitas. Nah, uji efektivitas itu bisa melibatkan penelitian eksperimen. Nah, yang pertama dilakukan eksperimen, yang kedua dengan kelas kontrol misalnya seperti itu bisa juga. Nah, itu gambarannya Pak Rodi ya, karena baru itu ya. Nanti mau Iya, Kak. pilih yang mana kan itu. Oke, yang lain. Nah, maka di sini subjek uji Hmm. coba itu ini di tingkat SMU, universitas ya enggak, SMP juga. Ini karena bukunya terbatas. Subjek yang dijadikan uji coba ditentukan oleh pengembang sendiri. Jadi si peneliti sendiri menentukan uji coba. Udahlah, saya mau mengembangkan ada ada 2 kelas katakanlah. Uji coba yang pertama di kelas A. Nah, mungkin juga tidak dipilih semua juga nggak masalah tergantung penelitiannya ya. Kemudian di kelas B nanti untuk uji coba skala luas yang implementasinya untuk efektivitasnya. Yang mau saya tanyakan begini, pada saat uji coba LKPD ini siapa yang menggunakan? Ya kita sebagai peneliti kan itu kan yang paling tahu. Nah sekarang untuk efektivitas kan tadi dicobakan coba kepada guru lain menggunakan LKPD yang dibuat ini di kelas itu. Bagaimana efektif enggak? Atau nanti ada tambahan respon dari guru. Jadi tidak semuanya kita lakukan, tapi sudah ke guru yang lain untuk mencobakan. Gitu. Jadi di uji coba itu banyak ada. Kalau untuk angket awal pra penelitian yang tadi di atas itu 4D, define. Kalau yang di bawah AD, analisis itu sama posisinya define, yang satu analisis. Nah itu kan pra penelitian. Artinya data yang diambil sebelum ke penelitiannya itu data awal itu semua artinya bisa. Oke, yang lain nanti berbeda yang model Plum Tesmir ya, ahli sendiri. Itu ada ahli, ada one to one, ada kelompok nanti berikutnya lah. Sekarang jenis data. Data pengembangan yang diperoleh dari uji ahli, yaitu ahli materi, pembelajaran, ahli tes, ahli media, secara kuantitatif berupa pemberian penilaian, dan secara kualitatif berupa saran, masukan, maupun komentar melalui lembar validasi. Ya. Akan biasanya kalau melalui lembar validasinya itu terbatas. Ya sudah, tolong dicoret-coret di produknya, ditambahkan. Saya memvalidasi begitu kalau cuma lembar validasi sekedar saran
susah diterjemahkan. Tapi kalau langsung ke produknya kan langsung dicoret. Itu tadi misalnya kurang tanda tanya atau tanda seru misalnya, itu kan lebih mudah dibaca di coretan di produknya. Itu uji ahli. Kemudian observer melalui lembar observasi dalam mengamati keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas berupa pemberian penilaian dan saran masukan ataupun komentar pada uji kelompok dan lapangan. Kemudian pembelajar, yaitu uji kelompok dan lapangan melalui lembar observasi angket berupa respon, skor mahasiswa dalam mengerjakan tugas, evaluasi setiap pertemuan. Itu jenis datanya. Nah, pengumpulan data untuk uji coba kelayakan produk menggunakan instrumen meliputi lembar validasi isi, lembar validasi RPP kalau lembar validasi tes penguasaan materi, lembar observasi keterlaksanaan, lembar observasi aktivitas mahasiswa, lembar angkat respon mahasiswa dan hasil tes penguasaan materi. Ya. Kemudian teknik analisa data itu data terkumpul menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Nah, untuk deskriptif kualitatif ini berupa catatan saran, komentar, penilaian, angket berdasarkan tanggapan subjek uji coba, pembelajar, lembar observasi dari observer, lembar validasi dari reviewer, dari ahli isi materi, ahli pembelajaran, ahli evaluasi, ahli media. Analisa data juga dijadikan sebagai pijakan dasar untuk merevisi produk bahan ajar ini yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif itu untuk menganalisa hasil validasi, hasil observasi, angkat, respon, hasil pengolahan tes penguasaan mahasiswa diperlukan untuk menentukan kevalitan, kepraktisan, keefektifan penjelasan mengenai kriteria. Ini teknik kedua digunakan untuk menggambarkan validasi. Oke. Analisa data validasi ahli itu biasanya menggunakan Eigenv atau pakai Grigore, jadi dari angka itu nanti ada sendiri. Kemudian kalau untuk kepraktisan biasanya lebih ke persentase. Kalau efektivitas itu biasanya menggunakan kalau peningkatan ya end gain. Oke, gambarannya. Yang sering digunakan memang kalau ini biasanya ikut aman itu kan, Avodi, Adi, ya. Oke, oke, baik, sudah. Nah, kembali ke judul, mungkin bisa bahan menjadi didiskusikan ya. Karena masih banyak sedikit kan enak judulnya bisa terfasilitasi kalau mahasiswanya ini kan 60 beda dengan 6. Boleh ditampilkan judul untuk bahan diskusi gitu kan, draft judul tidak final ya. Saya membuat judul ini ragu, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau dibahas bersama kan, oh cocok apa enggak kan.
Silahkan mau memulai. Siapa yang mau menyampaikan judul yang sudah di ini? Ya, untuk bahan diskusi aja. Mungkin coba saya ya Pak. Tapi Nah, saya kurang silahkan enak Bu badan, Lina. jadi agak kurang ngomongnya Pak. Kurang enak badan Pak. Nggak apa-apa Bu. Ya, sudah menampilkan dulu. Nggak enak badan saya sudah Bu Lina mau menampilkan duluan ini. Baik Pak, ini Pak. Ini judulnya pengembangan bahan ajar pola bilangan berbasis kearifan lokal terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 271 atau KAU. Oke, baik. Pengembangan bahan ajar pola bilangan berbasis kearifan lokal terhadap motivasi belajar siswa. Ya, ya bisa. Persoalannya adalah pengembangan bahan ajar. Nanti bahan ajarnya, ini berapa itu pengembangan bahan ajar? Oke, dari judul ini secara umum ya, pengembangan bahan ajar pola bilangan. Oh, maksudnya Iya sudah Pak. matematika sudah masuk. Berbasis kearifan lokal sudah masuk. Terhadap motivasi belajar. Mengukur motivasi belajar ini mungkin yang ini ya. Iya Pak. Bagaimana nanti sebelum motivasi belajaran, kemudian sesudah. Nah, meningkat. Sementara motivasi belajar itu nanti instrumennya kan angket itu ya. Angket ya Pak. Ya, bisa cuman ke apa? Mengukur ininya eh, tidak tidak nampak ininya. Beda kalau pengembangan ajar pola bilangan berbasis itu eh, enak itu kan mengukur kemampuan kognitif ya. Iya Pak. Mengukur kemampuan literasi misalnya. Nah, atau Iya Pak. kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan eh, representasi atau kemampuan komunikasi atau kemampuan itu yang kognitif itu. Ya, motivasi bisa, cuman nanti akan menjadi nah misalnya kemampuan katakanlah kemampuan kognitif kan lebih lebih mudah gitu ya. Iya Pak. Bahan ajar berbasis lokal terhadap kemampuan pemecahan masalah ya. Jangan salah matematis ya Pak. Atau nggak usah Pak? Nggak usah nggak apa-apa karena di situ udah ada pola bilangan kan. Pola bilang. Iya Pak. Ya, terus bahan ajar itu nanti yang akan dikembangkan kan bahan ajar banyak itu apa buku apa modul apa LKPD ya bisa lah nanti dibatasi di Batasan masalah. batasan masalah bahan ajar yang dimaksud kan gitu. Jadi pengembangan bahan ajar pola bilangan berbasis kearifan lokal terhadap kemampuan pemecahan masalah. Oke, sementara ada yang lain memberikan saran atau pertanyaan.
Kan judul ini bisa ini ya sekarang ya nanti bisa dibuka misalnya menambahkan model pembelajarannya bagaimana, medianya bagaimana, kan banyak gitu kan. Pengembangan dan ajar pola bilangan berbasis kearifan lokal terhadap pengembangan pemecahan masalah. Ya. Karena kan di dalam judul itu kan dibatasi itu tadi ini berapa kata itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya 11 ya sudah cukup lah dari ini. Kalau nanti mau disingkat lagi di SMP misalnya negeri 2 satu atap kaur hilang. Tapi menarik juga ini karena satu atap kaur itu berarti kan satu atap itu kan SD SMP ya Bu? Iya. Iya Pak, tapi udah pisah Pak. Tapi masih satu atap namanya. Oh, Baru dipisah. baru dipisah. Namanya Persoalannya aja adalah sekarang. siswanya pengembangan ini. Siswanya berapa? Siswanya ini kan di kelas 9 orang Pak. Itu 9 orang ya. Pak. Artinya belum cukup sebenarnya. 9 orang memang satu ini. Iya Pak. Itu yang paling banyak Pak. Kalau kelas lain hanya 4 orang, 6 orang. Yang paling banyaknya 9 orang. Iya, untuk dilaksanakan susah juga ya. Iya Pak. 9 orang. Kalau 10, iya. Kalau 9 orang itu hanya untuk uji coba. Kamu masih butuh, Ya, bolehlah untuk uji iya. coba 9 orang. Tapi masih perlu Ya untuk kelompok ya Pak. kelompok. Ya, artinya uji coba lebih luas untuk implementasi. Iya. Jadi perlu sekolah yang lain. Nah, kalau Bisa Rujukannya pakai juga. sekolah lain. ya seperti Bisa pakai itu, sekolah lain ya Pak. Untuk ya, uji kelompoknya bisa. ya artinya kalau pakai sekolah lain berarti SMP saja kan, negeri Oh, satu atap dihapus. Gitu. oh, di SMP negeri. Gimana Pak judul? Ya, mau di SMP negeri Kaur boleh. Kalem. Oh ya. Ya, nah nanti bisa melibatkan banyak sekolah kalau seperti itu kan. Terus mengenai bahan ajar ini tadi Pak, rencananya saya itu mau bikin modul Pak. Itu atau modul yang sudah ada atau saya kembangkan dari yang sudah ada Pak. Nah, Rencananya mau bikin modul. hmm, persoalannya tadi menjawab di analisis tadi. Mengapa kan itu? Mengapa penting mengembangkan modul? Memangnya yang ada seperti apa kan itu kan? Oh, ada, yang ada seperti apa Bu misalnya yang ini mau mengembangkan modul eh, dari gambaran kacamata Bu Lina yang ada sekarang ada Yang modul atau tidak ada kalau di sekolah belum ada Pak. Tapi kalau di sekolah internet kan sudah banyak di apa ya seperti di itu Google Scholar gitu Pak di sudah banyak. SMP satu atap. Nah, berarti di sekolah yang lain kan harus tahu juga. Oke, biasanya begini, sudah ada tapi belum di Validasi.
Oke, maaf. Terganggu. Ada tamu. Jadi, sampai di mana tadi ya? Bulina ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ya. Sementara itu judulnya sudah. Ini ya, nanti sambil jalan lah gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Bulina. Ya. Sama-sama, Pak. Yang lain? Coba Iya, saya. Pak Rodi. Ya, Ya. Pak Rodi duluan. Sudah kelihatan? Sudah ya, Oh, pengembangan sudah. modul Ini, Pak. matematika berbasis realistik matematik, Untuk meningkatkan. artinya matematikanya ini bisa hilang ya, berbasis RMI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 SMP NKUR. Boleh, tapi ya itu matematikanya itu hilangi supaya mengurangi jumlah katanya. Oh, yang mana, Pak? Itu Yang modul matematika. Matematikanya hapus saja. Kan sudah banyak matematika RMI, matematik ya. masalah ini Iya. matematis. Oke. Ini yang di atas itu. Yang di Ini Oh, atas. ini. modul Oh, ini. matematik. Ya, matematikanya hilang. Model. Oh, Ya. ini. Yang tadi matematisnya? Nah, itu udah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Nggak usah matematisnya. Oh, itu. Udah lebih singkat. Materi ini. Oke. Nah, persoalannya adalah subjeknya tadi. Mm-mm. Nah, siswanya bagaimana sekolah Pak Rodi? Ya. Bulina tadi siswanya cuma 9. Nah, kalau Pak Rodi gimana? Kalau yang sekarang, Pak, kan belum naik itu kan. Itu ada 32. Tapi Ada itu dua yang kelas. satu kelas. Iya. Yang itu yang kelas 8 sekarang. Tapi yang kelas 7 ini sekarang, kan mau naik kelas 8 itu untuk semester berikutnya. Itu ada 22 gitu. Jumlahnya. Tapi kelasnya tetap satu ya. Ya, satu-satu semua. Ya, artinya harus kelasnya itu paling tidak 2 kelas lah. Satu untuk dicoba, satu untuk Hmm, implementasinya, efektivitas. begitu. Kalau Kalau tidak ya melibatkan hmm, sekolah sekolah lain. lain. Tapi kalau misalnya 30 kan Ya, jumlahnya. Terus kalau dibagi dua 15 itu, Pak. Apa harus di atas 20? ya kan nggak bisa juga ya. 15-15. Kelas uji cobanya kan secara ini masa satu kelas nanti yang satu sudah dikasih perlakuan yang satu belum kan susah itu ngetesnya. Jadi paling tidak adalah ya memang satu kelas terus nanti ambil satu sekolah kelas Oh, lain oh, satu beda. sekolah. Beda sekolah ada apa, Pak ya? Ya, 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 ya. ya. Oke, sementara itu Pak Rodi Iya, Pak. dulunya dulu. Nanti bisa berubah ya. Ini kan sambil ini. Iya, Ya, kaitannya langsung dicoba untuk proposalnya dibuat. iya, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Ya, berikutnya silakan Pak Rodi, Bu Lina. Stop share ya.
Bulina satunya belum. Ya. Karena nggak Zoom ini nggak pakai apa namanya laptop. Apa saya dektekan aja, Pak? Susah ya deg-degannya. Apa tadi tuh udah aku share di grup, coba itu siapa sih yang bisa yang di Yo, share yang tunggu. foto saya tadi? Ya. Tunggu, Kak, aku ini kan. Bisa. Kalau ya biar saya yang share-kan. Siapa yang mau share? Punya Ibu Lina. Bisa boleh. Aku download dulu. Ada. Udah ini aja aku saja ini. Saya Udah. saja. Coba. Nah ini. Udah kelihatan? Ya. Wah, Nah, sudah nih. kelihatan. Tapi bacanya Itu dulu pengembang. ya pengembangan pengembangan bahan ajar materi garis dan sudut berbasis model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dan kemampuan penalaran matematis siswa SMP Negeri 12 Kaur. Kok panjang sekali ya terkesannya. Apa kepanjangan itu, Pak? Atau gimana, Pak? Apa dipotong yang gimana? And learning Pengembangan CTL itu, Pak. CTL Dan dan kemampuan penalaran matematis siswa SMP Negeri 12 Kaur. maksudnya itu meningkatkan kemampuan penalaran, Iya, ya, bukan dan ya, untuk meningkatkan bukan. kemampuan penalaran. Oh, jadi kayak gini ya, pengembangan bahan ajar materi garis dan sudut berbasis, ya nggak ada yang dannya, Pak. Cuman garis dan sudut aja tadi, karena dua Ya, garis dan sudut ya, materinya. Iya, ya. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis yaitu siswa SMP Negeri 12 Kaur. iya, Pak. Ya, dannya diganti. Yang mana yang diganti dannya, Pak? Ini dan Oh, yang CTL dan kemampuan tadi ya? ya, Oh, jadi cukup kemampuan penalaran matematis kayak gitu ya, Pak? ya, bukan. Oh iya. Dannya Hmm. diganti meningkatkan. Oh, meningkatkan. Ya, Iya. untuk Jadi meningkatkan. Oh, jadi pengembangan bahan ajar, materi, garis dan sudut berbasis model pembelajaran CTL untuk meningkatkan kemampuan. Kayak gitu ya, Pak? Ya, oke, itu sementara judulnya nanti kalau kelasnya kayak kasus yang sama nanti dilakukan di sekolah yang banyak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Yang ini nih, karena kan kalau saya mengajar emang di SD, Pak. Tapi saya mau karena kan tetangga saya itu juga bertetanggaan sama SMP Negeri 12 Kaur ini, Pak. Emang, Oh ya, ya, oh ya, Bu Lina di SD ngajarnya ya, tapi iya, Pak. kemarin di Mm-mm. SMP. Ya, baik. Iya, Ya, mm-mm. oke, terima kasih Bu Lina. Iya, Pak. Ya, berikutnya siapa yang belum? Ulfa ya? Siska Ulfa boleh, belum, Kak. Pak. Hah? Ulfa Siska belum. belum. Ulfa ya. Ulfa dulu. Izin share. Pengembangan bahan ajar matematika berbasis guide discovery learning pada pokok bahasan sisi datar. Ini apa yang mau ditingkatkan? Memang pengembangan itu. Oh iya, ini masih belum ada yang ditingkatkan. Iya. Ya. Itu Pak, pengajar matematikanya hilang aja supaya mengurangi. yang ini, Pak. Iya. Bahan ajar. Berarti ini ditambah ininya lagi apa untuk Ya. meningkatkan apa gitu? Meningkatkan apa misalnya? Berarti di sini boleh, Pak. Berbasis Boleh. untuk meningkatkan apa ya, Kemampuan apa gitu. ya. Berpikir kritis, komunikatif, apa-apa gitu kan.
kemampuan kreatif, pemecahan masalah mungkin. nanti pemecahan masalah ya boleh. Toh ini lagi ke mata kuliah. Ya boleh pemecahan masalah. Pak, yang bahan ajarnya ini kan maksudnya itu kayak bukan buku tapi kayak materi ajar gitu loh Pak. Masuk ke mana ya ngomongnya? Dia itu kan sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu kan baru di SMP kami, jadi masih menggunakan buku yang dari Kemendikbud itu Pak. Jadi masalahnya itu masih sulit dipahami siswa gitu lah buku itu. Jadi saya itu rencananya mau buat kayak materi, terus ada kayak langkah-langkah pembelajaran juga di dalamnya. Tapi bingung nyebutnya apa ya, modul apa? Nanti Kalau LKPD materinya nggak ada. materi LKPD nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Kan mau dikembangkan LKPD-nya. Ya, tapi ada materinya juga. Otomatis nanti ada RPP-nya kan juga kan mengajarkan itu. Ya. Berarti lebih ke modul Tapi ajar mungkin Pak tapi ya. kalau mau ke semua kan berat. Kalau modul ajar Pak kan, kalau Modul ajar kurikulum Merdeka, boleh, LKPD boleh, ya boleh, LKPD, modul. Kalau modul ajar RPP, modul ajar kalau kurikulum Merdeka sama dengan RPP Pak. iya modul ini aja, modul aja, Oh, modul ajar. nggak tambah ajar, tapi modul maksudnya bahan ajarnya modul. Bisa ini Modul ya, modul aja, ya modul aja nggak usah ajar. pengembangan modul berbasis. Maksudnya Nah, yang sementara itulah, ya, 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 terima kasih Pak. ya sama-sama. Yang lain sudah ya. Siska Pak belum. Siapa yang belum? Siska. Oh, Siska. Biasanya itu paling duluan malah belum ya. Dari tadi Silakan. sebenarnya, tapi persilakan dulu Ya, kawan-kawan. ya, ya, ya. Jadi, LKPD bersihkan guide discovery. nah sebenarnya modelnya yang ini sama kayak Ulpa. Padahal semalam udah nanya sama kawan-kawan, tapi nggak ada yang jawab judul. Pas giliran presentasi, nah nemu ada yang sama. Kan beda materi. Beda, ya, tapi graded Beda discovery-nya materi. sama, Beda Bang. Apa nggak materi. apa-apa ini? Pemahaman matematika, pemahaman apa? Matematis, Pak. Matematis itu seperti apa? Pemikiran yang kritis gitu loh, Pak. Ya, kalau itu berarti kalau pemahaman matematis kan susah. Oh, jadi Meningkatkan saya kemampuan berpikir kritis saja. meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, Pengembangan misalnya pada itu. ujian lulus pada learning pada materi lingkaran untuk meningkatkan kemampuan kritis siswa 8 SMP. Atap kawur. Nah, ini Pak kan sama seperti Bu Lina, satu atap kawur itu cuman satu kelas. Ya, Apa ini nanti eh, apa nambah namanya sekolah. penelitiannya pindah Iya, sekolah nggak usah iya, dituliskan sama kayak Bu iya. Lina tadi. Jadi nggak usah dituliskan. Ya kan kalau misalnya untuk uji kelompok cukup karena kami itu satu kelasnya 32 siswa. Cuma itu tadi hanya satu lokal aja, satu kelas. Ya, berarti harus nambah. Ya, Iya, Pak. oke. Itu Bu. Sementara ya. Nanti Iya, Pak. berubah juga boleh kan gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi judul ini sudah tapi nanti di tengah jalan mentok ya cari yang lain gitu. Ya, Pak.
Oke, baik. Tuh. Siapa yang belum ya? Oh, Bu Gracia ya, belum ya? Oke, Iya silakan Pak, Bu saya Gracia. belum. Iya, Ini saya lagi di acara Pak. Saya tolak anak saya. ini gimana? Saya lagi ada di acara anak saya Pak. Tapi saya sudah ini kok, sudah apa? Saya akan bagikan bagi mereka. Maaf ini suaranya udah keras apa? Ribut karena lagi ada acara Pak. Oh ya, ya, ya. Jadi tapi saya sudah berikan layar ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman, Bapak? Sudah, tapi kecil nggak kebaca. Pengembangan modul berbasis model APOS dan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman masalah hasil belajar matematika teorema Pythagoras SMP. Ya, bisa Bu sementara. Basis model APOS dan GeoGebra. Oke Bu, ya, Ini, Pak. ya Nah, ini sebentar. untuk Nah, nanti aja yang ini dari judul itu. SMP Negeri 25 Bengkulu Utara. Kok ya, ke Bengkulu Utara Bu? Kan malah di kota ya? ya Pak, untuk asli saya Pak, rumah apa? Rumah orang tua. Terus mungkin Oh, menurut saya tuh itu sekolahnya lebih butuh penelitian lebih lanjut biar mengembangkan gitu loh Pak. ya nanti dilihat ininya dari latar belakang peneliti nampak gitu ya. Iya. Iya. Oke, baik Bu Gracia, artinya semua sudah ya berarti ya. Ya. Judul, nah, berikutnya tinggal dibuat sampai rumusan masalah. Ya. Oke, masih ada? Baik, kalau nggak ada, sementara untuk pertemuan hari ini sampai di sini itu kebetulan ada undangan juga itu di klub sebelah sana. Nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Jadi berikutnya langsung menyusun proposal sampai ke rumusan masalah. Sampai ke berikutnya juga nggak apa-apa, sampai selesai ini. Ya Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini ya. Selamat ini melanjutkan aktivitas berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak. Kita Oke, berfoto pamit. dulu, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Ya, bentar oh, Ibu foto dulu. Iya. oh iya, iya, iya. Bentar dulu. Tunggu Ibu Sola dulu. Ibu Sola, kita foto bersama dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu. Sekali lagi ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Kami live. Ya Pak. Iya, doa ya aku tuh. Istirahat dulu.
Ya, istirahat dulu ya. Ya, oke. Ya, Dah, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum.